pagi. Saya Dr. Dewi Sari. Saya adalah dokter spesialis anak di Kota Medan. Saat ini saya ada praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan dan Rumah Sakit Regina Maris Medan. Saya itu jadi dokter spesialis anak itu sekitar 12-an tahun. Karena kan kita tahu ya, anak-anak itu ya kekebalan tubuhnya belum sempurna ya, belum berkembang seperti orang dewasa. Jadi anak-anak itu sangat mudah sakit dan sangat mudah terinfeksi berbagai jenis virus, termasuk virus demam berdarah. Dan kita tahu anak-anak itu kan belum pernah sebelumnya terpapar virus DBD ya. Jadi tubuh anak-anak tersebut belum punya antibodi untuk melawan virus DBD. Ditambah lagi anak-anak itu lebih tidak aware terhadap lingkungannya, jadi lebih sering bermain di luar rumah atau di tempat-tempat yang berpotensi merupakan sarang nyamuk. Sehingga potensi anak-anak tersebut untuk terpapar dengan nyamuk demam berdarah lebih besar. Iya, jadi kan faktor lingkungan ini sebenarnya sangat berpengaruh ya. Terutama apabila lingkungannya itu terdapat genangan-genangan air. Jadi kalau anak-anak ini yang tadi kita sebutkan, bahwa mereka itu memang belum paham bagaimana yang aman, bagaimana yang tidak aman. Sehingga anak-anak ini banyak kemungkinan bermain di area yang banyak ada genangan air. Ataupun mungkin anak-anak itu suka main-main air ya, jadi nampak air di pot tanaman itu dia mainin. Padahal di air itu juga sudah ada jentik-jentik nyamuk dan mungkin di sekitar air tersebut sudah ada nyamuk-nyamuk Aedes aegypti yang mungkin akan juga menggigiti mereka sehingga anak-anak tersebut bisa terkena penyakit DBD. Sebenarnya kalau untuk gejala DBD itu sebenarnya cukup mirip antara anak dengan dewasa, berupa demam tinggi, nyeri kepala, nyeri belakang mata, nyeri pada badan, dan mungkin akan mengalami nyeri pada perut, mual, kemudian juga bisa muncul bintik-bintik pada kulitnya. Namun pada anak kadangkala kita susah melihat gejala pada DBD tersebut, karena anak-anak kadang-kadang bisa menunjukkan gejala yang tidak terlalu spesifik, yaitu anak-anak hanya nampak seperti rewel, lemas, atau kurang selera makan, terutama pada tahap awal. Mengingat lagi anak-anak tersebut rata-rata belum mampu mengkomunikasikan rasa tidak nyamannya terhadap penyakit tersebut kepada orang tuanya. Jadi sangat penting bagi orang tua untuk memperhatikan tanda-tanda umum atau gejala lainnya seperti bintik-bintik merah pada kulit dan aware terhadap demam pada anak. Karena demam pada anak ini penyebabnya adalah banyak, namun salah satu penyebab yang paling berbahaya adalah demam berdarah. Jadi kan pada usia anak kan keparahan pada DBD ini bisa disebabkan dua hal ya. Jadi yang pertama karena anak itu daya tahannya masih dalam fase perkembangan, belum sempurna. Kemudian kemungkinan anak tersebut belum terpapar terhadap virus dengue sebelumnya. Jadi anak itu belum memiliki daya tahan terhadap virus dengue. Dan hal ini bisa membuat anak mengalami penyakit DBD yang berat. Kemudian kedua karena kemampuan komunikasi anak yang masih terbatas terutama pada anak-anak yang lebih kecil. Jadi karena keterbatasan kemampuan komunikasi tersebut, maka kadang-kadang orang tua juga tidak aware bahwa anaknya tersebut sedang mengalami DBD. Karena mungkin si anak belum paham untuk sebut bahwa dia demam, dia nyeri kepala, nyeri sendi, ataupun yang lainnya. Jadi sebagai orang tua, kita itu sebenarnya harus aware sekali dengan gejala demam berdarah. Karena demam berdarah ini merupakan penyakit yang berat, terutama bila kita miss. Artinya bahwa anak tersebut bila ada demam tinggi mendadak yang susah turun, ada ruam merah, anaknya mengeluh nyeri-nyeri otot, perutnya tidak nyaman atau mual, kita harus segera membawakan anak tersebut untuk diperiksa di rumah sakit. Karena bila kita tidak menangani DBD ini secara dini, maka ada kemungkinan kita akan jatuh ke fase kritis DBD tanpa mendapatkan penanganan yang optimal di fase tersebut. Dan bila kita miss terhadap gejala-gejala awal DBD tersebut, maka hal tersebut bisa mengakibatkan hal fatal. Sementara di rumah, sebelum kita membawa ke rumah sakit,
Kita sebagai orang tua bisa memberikan cukup cairan pada anak, menjaga agar suhu anak tidak tinggi dengan memberikan obat anti demam, kemudian memberikan dukungan nutrisi yang cukup kepada anak, dan kita sebaiknya mengimbau anak kita untuk beristirahat dengan baik. Jangan banyak bermain-main selama periode sakit tersebut. Namun sangat penting kita untuk segera membawa anak ke rumah sakit bila kita menjumpai gejala demam tinggi yang susah turun. Jadi kan bila seorang anak pernah terkena DBD, tidak jaminan bahwa dia akan memiliki antibodi terhadap semua jenis virus DBD. Karena jika terinfeksi oleh jenis virus DBD yang berbeda, mereka justru beresiko mengalami gejala yang lebih parah karena reaksi imun tubuh yang lebih kuat. Jadi oleh karena itu, anak yang pernah terkena DBD tetap perlu dilindungi dari gigitan nyamuk untuk mencegah infeksi berulang. Jadi sekarang sudah masuk musim hujan ya, jadi biasanya pada musim hujan ini ada peningkatan kasus DBD. DBD ini belum ada obatnya. Jadi sesuai anjuran dari Kemenkes, kita ini tetap perlu melakukan pencegahannya dengan melakukan 3M+. 3M+ itu apa? 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Menutup tempat penampungan air. 3. Mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, juga ada plus yang berupa menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk, memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, dan memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi rumah. Jadi cara mencegah DBD selain dengan 3M+, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, dan juga vaksin DBD yang bisa membantu mengurangi resiko keparahan bila terkena virus DBD. Syarat untuk mendapatkan vaksin DBD yaitu penerima vaksin itu harus dalam kondisi yang sehat dan tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin. Vaksin DBD tidak hanya diberikan kepada yang belum terkena, tapi juga diberikan kepada pasien yang sudah pernah terkena DBD. Selain itu, vaksin DBD tidak dianjurkan untuk orang yang memiliki masalah daya tahan tubuh. Maka, lebih baik konsultasikan dengan dokter dulu sebelum divaksin ya. Jadi vaksinasi DBD ini bisa diberikan pada anak dan dewasa mulai dari usia 6 tahun hingga 45 tahun sebanyak 2 dosis dengan interval 3 bulan. Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan jadwal imunisasi untuk anak di mana setiap vaksin sudah ada rekomendasi usia dan waktu pemberian tergantung pada kondisi kesehatan anak. Jadi sebagai orang tua, kita harus cek dan cari tahu terlebih dahulu jenis vaksin yang ingin kita berikan untuk si anak. Jika anak sudah pernah terkena DBD atau bahkan sudah pernah dirawat, tetap memerlukan vaksin DBD. Vaksinasi bisa diberikan 3 bulan atau 6 bulan setelah anak dirawat. Tapi jangan lupa untuk dikonsultasikan dahulu ya ke dokter sebelum melakukan vaksinasi. Jadi kita semua harus waspada terhadap DBD ya. Jadi kita harus waspada terhadap gejala DBD berupa demam tinggi mendadak yang disertai nyeri kepala, nyeri pada belakang mata, nyeri pada tubuh, mual ataupun ada merah-merah. Bila kita menjumpai gejala tersebut, ingat segera bawa periksa ke rumah sakit atau ke dokter yang terdekat. Dan tentunya pencegahan itu adalah lebih baik dari pengobatan. Jadi kita harus ingat 3M+. Dan yang paling penting, ingat vaksinasi DBD.